untuk login Zoom hari ini sudah otomatis terdeteksi dan akan menjadi absen untuk teman-teman semua. Oke, halo untuk teman-teman semua yang baru bergabung, aku mau mengingatkan kembali tidak perlu chat hadir ya. Sekali lagi, teman-teman semua tidak perlu chat hadir karena email teman-teman yang digunakan untuk login Zoom hari ini sudah otomatis terdeteksi dan akan menjadi absen teman-teman semua. Durasi webinar hari ini itu 90 menit dan akan berakhir di pukul 12.30. Oke, untuk teman-teman semua, selamat datang yang baru bergabung. Kita akan tunggu sekitar 5 menit. Mungkin kita akan mulai webinarnya di pukul 11.05. Jadi untuk teman-teman semua yang baru bergabung, aku mau mengingatkan kembali teman-teman tidak perlu chat hadir di kolom Q&A, karena kalau teman-teman chat hadir di kolom Q&A, nanti Q&A-nya penuh, terus nanti yang teman-teman mau bertanya tentang materinya nanti tidak bisa terlihat oleh admin. Jadi aku mohon untuk teman-teman semua tidak perlu chat hadir ya. Tapi bocah lucu. Pak, kula kok neng G. Ora lho wong wis dipindahi neng laku mindahi ke 12 ya omong nang Hamanja to. Urung digabung balik Oke, kita akan mulai webinarnya sekitar 2 menit lagi. Nah, untuk teman-teman semua yang baru hadir, selamat datang. Dan untuk teman-teman yang masih belum tahu, aku mau menginformasikan lagi teman-teman tidak perlu chat hadir ya. Sekali lagi, teman-teman semua tidak perlu chat hadir karena absen teman-teman atau email yang digunakan untuk login Zoom hari ini sudah termasuk absen teman-teman semua. Semuanya sudah otomatis terdeteksi. Nah, teman-teman semua, aku mohon untuk tidak chat hadir ya, tidak perlu. Oke, yang bertanya durasi webinarnya, aku kasih tahu lagi untuk durasi webinar hari ini itu 90 menit, itu artinya kita akan selesai di pukul 12.30 ya. Carane Kodim. Karo ngladeni permintaan terakhir. Angane lek paham ngajak ae njaluk. Iya, aku tak melu arep tak larang. Oke. Mungkin sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk gabung, aku mau memberikan informasi untuk teman-teman semua. Sebelumnya, sekali lagi selamat datang di webinar Skill Academy by Ruang Guru di berkarir sebagai entrepreneur. Nah, untuk fasilitator hari ini ada Kak Tiffany. Nah, hari ini aku sebelumnya mau memberikan informasi untuk teman-teman semua. Kak Tiffany bisa bantu untuk ke slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, untuk teman-teman semua, aku memberikan sedikit informasi. Nah, ada 4 hal yang perlu teman-teman ketahui di webinar sesi hari ini. Nah, untuk teman-teman yang pertama, topik webinar yang disediakan sudah disesuaikan dengan kelas yang diambil, sehingga bisa sesuai untuk aspirasi atau karir teman-teman semua. Jangan khawatir jika judul webinar berbeda dengan judul kelas yang telah teman-teman beli atau telah teman-teman ambil. Nah, yang kedua, teman-teman tidak perlu absensi di sesi ini atau tidak perlu chat hadir karena secara otomatis alamat email teman-teman Anda yang dipakai untuk login Zoom hari ini akan terdeteksi dan akan menjadi
absensi untuk teman-teman semua. Nah, yang ketiga, silakan teman-teman semua pakai fitur Q&A, tekan tombol di bagian bawah aplikasi Zoom. Nah, aku harapkan fitur tersebut hanya untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan topik dan kelas di webinar ini, bukan untuk absensi, dan fasilitator sesi ini berhak untuk menghiraukan pertanyaan yang tidak relevan. Dan yang keempat, tolong untuk teman-teman semua kita saling menghormati ya, tidak mengekspresikan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Karena semua chat yang terjadi di Zoom hari ini akan disimpan dan akan menjadi lampiran untuk laporan ke manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Nah, Kak Tiffany, itu aja yang aku sampaikan untuk teman-teman semua. Silahkan dilanjutkan untuk materi webinar hari ini. Silahkan. Ya, halo teman-teman semua. Terima kasih Kak Femi yang sudah menjadi host pada webinar ini. Teman-teman, perkenalkan di sini nama saya Tiffany. Di sini saya akan berbagi materi atau sharing tentang berkarir sebagai entrepreneur. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang expert dalam bidang entrepreneur itu belum, tapi setidaknya selama 1-2 tahun terakhir ini memang saya sudah menggeluti atau sudah terjun di bidang entrepreneur. Nah, sebelum saya mulai webinar ini, saya pengen tahu dong teman-teman di sini udah punya usaha apa aja sih? Coba teman-teman bisa tulis di kolom Q&A usaha teman-teman itu apa aja gitu. Boleh yang udah mulai atau baru mulai atau baru mau mulai, itu nggak apa-apa, ditulis aja di kolom Q&A. Oke, ada yang jualan sate, jualan online shop, jualan kopi, desain grafis, jual beli motor second, jualan pulsa. Oke, banyak ya teman-teman. Oke, ada clothing line, ada usaha bibit ikan, ada tukang jahit, berdagang sayuran. Oke, banyak ya teman-teman. Oke, banyak ya. Ya udah, aku lanjut lagi ya teman-teman. Jadi pembahasan materi pada hari ini itu ada 5, yaitu mengapa menjadi entrepreneur, mengapa memilih bidang karir entrepreneur, kemudian kemampuan praktikal yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur, mulai dari mana, dan sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya nanti bisa tulis di kolom Q&A, tapi kalau untuk kehadiran tidak usah ditulis lagi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Femi, di sini masih banyak yang mau menulis daftar kehadiran, tidak usah ditulis lagi ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menjawab, usahanya apa, terima kasih. Ini saya lagi membaca, ternyata beda-beda ya. Dari mulai reseller ada, jual produksi barang baju juga ada, macam-macam makanan juga ada. Nah, kebetulan kalau saya sendiri itu di bidang kuliner sama fashion. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang pertama, yaitu mengapa kita menjadi seorang entrepreneur. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan, tapi yang paling utama, yang pertama itu adalah kamulah bosnya. Nah, di sini berarti seorang pengusaha itu dia tidak bekerja untuk perusahaan orang lain, tapi dia bekerja untuk perusahaannya sendiri. Dia bebas dalam menentukan mau di mana, mau dibawa kemana, visi dan goal dari perusahaannya gitu. Dia bebas berinovasi, dia bebas mengembangkan diri, dan dia juga bebas membuat keputusan yang kritis gitu teman-teman. Nah, seorang bos itu berarti segala keputusan memang ada di tangan bos. Jadi kan semua karyawan itu ngikut ke bosnya teman-teman. Seperti itu. Kemudian alasan kedua itu, dengan menjadi seorang entrepreneur kita bisa menjual apa yang kita sukai. Nah, jadi di sini kita bisa menjual sesuai dengan passion kita. Apapun yang dilakukan dengan sesuai passion kita, biasanya itu kita lebih menikmati pekerjaan kita teman-teman. Nah, contohnya gini, misal saya hobinya main basket misalnya teman-teman. Kemudian saya membuka usaha untuk pelatihan basket buat teman-teman kuliah atau SMA. Jadi nanti yang mau ikut latihan bareng saya nanti ada iurannya gitu. Nah, di situ kan saya menjalankan hobi saya, tapi juga saya mendapatkan pendapatan dari situ. Berarti kan kedua-duanya saya dapatkan gitu. Kemudian yang alasan ketiga itu dapat menciptakan atau membantu membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini buat teman-teman yang misal gitu sudah membutuhkan karyawan, kemudian ada temannya yang membutuhkan pekerjaan dan lagi kesulitan ekonomi, tapi ternyata dia bisa mainin sosial media, nggak apa-apa, ajakin aja teman-teman itu untuk gabung.
Kan berarti nanti ke teman-teman dapat karyawan juga teman kalian dapat pendapatan tambahan gitu. Nah, kan kalau misalkan kita sudah membuka lapangan buat orang lain, berarti kita juga bermanfaat dong buat orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang juga di Indonesia banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaannya. Dengan kita membuka lapangan pekerjaan, insya Allah kita bisa membantu banyak orang lain gitu. Kemudian alasan ketiganya dapat memperluas wawasan dan jaringan. Nah, ini benar banget, sebagai seorang pengusaha setiap harinya kita harus memperluas wawasan kita dengan misalkan googling atau mencari model tren atau mencari tren pasar, kemudian dengan kompetitor, kita harus selalu bisa memperluas wawasan kita, kemudian juga jaringan. Jadi setiap harinya kita selalu ketemu orang baru tersebut bisa berupa supplier atau orang yang mensuplai barang-barang kita atau enggak konsumen, orang yang membeli produk kita. Nah, kalau misalkan kita ini usaha kita berkembang, ya mau nggak mau kita setiap harinya harus ketemu orang baru gitu. Karena kalau misalkan kita menutup pergaulan kita, ya nanti usaha kita susah dong untuk penjualannya, kemudian untuk memperoleh supplier yang lebih murah. Nah, jadi memang sudah wajib gitu teman-teman kalau bergelut di bidang usaha, ya memang harus mau memperluas wawasan dan jaringan. Kemudian selanjutnya, apa aja sih peluang-peluang karir di bidang entrepreneur itu? Nah, di sini saya akan bahas ada 7 peluang karir. Yang pertama itu wirausahawan, pemula atau UMKM, kemudian pemilik waralaba, kemudian konsultan bisnis, social entrepreneur, perencana bisnis, analis pemasaran, dan investor. Oke, buat teman-teman, materi dari saya ini boleh banget dicatat, karena kan nanti teman-teman tidak akan mendapatkan materinya kan, jadi catat aja yang penting-penting gitu teman-teman. Nah, oke, saya akan bahas satu-satu ya untuk peluang karir. Yang pertama itu ada wirausaha pemula atau UMKM. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Nah, UMKM itu bisa berupa badan usaha atau perseorangan. Nah, UMKM ini ada kriterianya yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, jadi UMKM itu sebenarnya kelompok usaha yang paling banyak di Indonesia saat ini. Dan UMKM juga membuka banyak sekali lapangan pekerjaan dan setiap tahunnya itu dia semakin bertambah gitu, teman-teman. Nah, hampir 99% di Indonesia itu kelompok usaha UMKM. Jadi, ya memang UMKM ini membantu perekonomian negara ini. Nah, kemudian UMKM itu ada pembagiannya, ada kriteria-kriterianya, dibagi 3, ada mikro, kecil, dan menengah. Nah, pembagian ini dibagi berdasarkan jumlah pegawai, aset, dan juga omset. Nah, jumlah pegawai pertama untuk yang mikro, jumlah pegawainya itu maksimal 4 orang. Kemudian asetnya itu maksimal 50 juta. Aset itu apa sih? Aset itu adalah aset itu apa sih teman-teman? Aset itu adalah barang yang kita miliki. Jadi misalkan kita buka toko nih. Nah, di toko tersebut kan ada meja, ada kursi, ada furnitur, ada kompor. Nah, itu tuh aset. Berarti barang yang kita jadikan modal gitu. Nah, maksimal itu 50 juta. Kemudian dari omset itu berbeda dengan laba ya. Omset itu uang yang didapatkan. Jadi misalkan kita jual 10 baju, satu bajunya itu 10.000, berarti kita mendapatkan 100.000. Nah, itu omset. Kalau laba itu untung bersih setelah dikurangin dengan biaya-biaya gitu kan. Nah, contohnya apa sih usaha mikro itu? Usaha mikro itu contohnya tukang siomay, kemudian tukang warung gitu, warung makan yang di pinggir jalan, atau enggak tukang tambal ban. Nah, itu dia termasuk usaha mikro. Nah, kemudian omsetnya tadi udah saya bilang ya maksimal 300 juta. Kemudian yang kedua itu ada usaha kecil. Kalau usaha kecil pegawainya itu antara 5 sampai 19 orang. Kemudian asetnya itu antara 50 sampai 500 juta. Nah, kemudian untuk omsetnya ini di sini hitungannya omset tahunan ya. Omset tahunnya ini 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, di sini contohnya itu usaha kecil adalah usaha rumahan atau misalkan usaha tukang jahit, di mana dia bisa produksi eceran dan grosiran. Jadi pegawainya udah lumayan banyak, alatnya juga udah banyak, kemudian juga omsetnya itu udah mencapai 300 hingga 2,5 miliar. Kemudian kelompok ketiga itu ada usaha menengah.
usaha menengah ini pegawai jumlahnya itu 20 sampai 99 orang. Kemudian asetnya itu 500 sampai 10 miliar dan omset tahunannya itu sekitar 2,5 sampai 50 miliar. Nah, biasanya usaha menengah ini dia ini udah terstruktur, udah ada siapa bagian CEO, siapa CTO, siapa CTO, kemudian juga udah jelas pembagian tugasnya atau job desk-nya, udah punya legalitas perusahaan. Nah, contohnya usaha menengah ini ekspedisi, misal JNE. Nah, JNE itu karyawannya udah banyak dan mereka juga udah terstruktur rapi banget sistemnya. Nah, dia termasuknya usaha menengah. Nah, lebih besarnya lagi dari usaha menengah itu ada usaha besar dengan jumlah pegawai, aset, dan omset yang lebih besar juga. Bisa teman-teman cari di internet. Kemudian, selanjutnya, peluang karir kedua itu ada pemilik waralaba atau franchise. Jadi, waralaba itu apa sih? Hubungan kemitraan antara pengusaha dengan yang sudah kuat atau sudah berpengalaman dengan usahawan yang relatif baru. Nah, waralaba ini ada yang besar sama ada yang kecil. Kalau yang besar itu contohnya kayak Jeko, kemudian Indomart, Alfamart, kemudian KFC. Nah, itu dia modalnya besar gitu. Kalau kita mau membeli waralaba itu, kita harus mengeluarkan modal yang besar, sekitar ratusan juta atau miliaran gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang modalnya baru sedikit, itu teman-teman juga bisa buka waralaba yang kecil-kecilan. Contohnya kayak Taipei, atau chicken pop-up, atau misal macam-macam teman-teman. Ada yang kebab tuh, yang kabobs atau enggak Baba Raffi. Nah, itu dia franchise. Harganya itu murah, ada yang sekitar 3 juta sampai 30 juta. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan budget yang teman-teman miliki untuk membuka franchise. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari franchise. Kalau kelebihannya, manajemen bisnisnya itu sudah rapi, sudah ada sistemnya. Jadi kita tinggal buka aja gitu usahanya, udah ada perhitungan HPP-nya, udah ada resepnya kayak apa, terus beli suppliernya di mana aja tuh udah jelas. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Kemudian juga sudah dikenal masyarakat. Siapa sih di sini yang nggak tahu McD gitu? Siapa di sini yang nggak tahu Indomart gitu kan? Semua orang udah tahu kan. Jadi usaha kita untuk memasarkan produk tersebut juga lebih mudah gitu teman-teman. Beda halnya dengan kita memulai usaha dari nol yang benar-benar belum ada orang yang tahu, kan itu effortnya lebih besar kan. Kemudian sudah ada channel kerjasama bisnis. Nah, ini benar, biasanya kalau waralaba itu dia udah tahu supplier-suppliernya itu siapa aja gitu. Jadi kita nanti tinggal mencari supplier tersebut di daerah kita. Kemudian ada manajemen finansial lebih mudah dilakukan. Nah, untuk waralaba ini biasanya tuh mereka udah ada perhitungannya, HPP atau harga pokok produksinya berapa, kemudian juga harga jualnya berapa, terus BEP atau misalkan minimal dalam sebulan itu kita jual berapa produk tuh udah dihitungin sama mereka. Jadi kita tinggal melaksanakan dan kita tinggal memenuhi target mereka gitu. Nah, kemudian adanya keamanan dan dukungan yang kuat. Nah, biasanya kalau franchise itu mereka udah punya legalitas. Jadi kalian itu aman kalau ada masalah atau apa-apa atau ada yang ngeklaim itu aman karena udah punya legalitas biasanya kalau franchise gitu. Kemudian franchise juga ada kekurangannya. Yang pertama itu kurang kendali terhadap sistem bisnis. Nah, karena udah ada sistemnya, jadi kita kurang bisa berinovasi atau menciptakan hal baru gitu di franchise tersebut kan udah ada sistem atau udah ada SOP-nya. Nah, kedua, adanya biaya waralaba. Nah, jadi ada biaya awal gitu di awal yang harus kita bayarkan kepada pusatnya. Nah, biasanya itu harganya memang kalau dihitung-hitung daripada kita buat usaha atau gerobak sendiri misalkan memang lebih mahal. Ya, tapi kan lebih simpel ya, lebih praktis gitu walaupun memang biayanya lebih mahal di awal daripada kita membuat apa-apanya sendiri gitu. Kemudian ada pemotongan keuntungan. Nah, pemotongan keuntungan di sini biasanya itu dalam bentuk persentase setiap bulan. Misalkan pemotongan 5% setiap bulannya dari profit. Berarti kita harus memberikan profit 5% kita setiap bulannya kepada si pemilik franchise ini atau franchise pusatnya ini. Kan hal itu bisa memotong biaya atau keuntungan kita kan. Nah, ini nggak enaknya. Kemudian reputasi juga tergantung dengan waralaba lainnya. Nah, ini penting. Misal kita bikin atau buka franchise di Bandung, ternyata ada juga yang buka di Jakarta. Nah, tapi misalkan kita jualan kebab ya, ternyata kebab yang di Jakarta ini, dagingnya nggak mateng dimasaknya. Ternyata terus yang di Jakarta ini upload ke sosial media, jangan beli di kebab brand A,
karena saya beli ternyata dagingnya nggak matang. Nah, terus ada orang Bandung yang membaca postingan tersebut. Akhirnya orang Bandung tersebut nggak mau beli kebab di saya. Padahal walaupun satu brand, padahal kan pemiliknya beda gitu. Nah, jadinya ketergantungan gitu teman-teman. Reputasi yang di Jakarta jelek, di Bandung pun bisa jadi jelek kayak gitu. Kemudian terikat dengan channel kerja bisnis yang sudah ditetapkan. Nah, ini benar banget kalau misalkan kita di franchise itu kita udah ditentuin kan suppliernya mana, jadi kita nggak bisa nyari supplier yang lebih murah, padahal sebenarnya itu ada aja supplier yang lebih murah, tapi karena udah SOP-nya kita harus pakai ke supplier tersebut gitu. Nah, kemudian peluang karir selanjutnya itu ada konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis itu apa sih? Konsultan bisnis itu dia menyediakan jasa konsultan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya konsultan bisnis itu dia hire dari eksternal gitu. Kemudian tugasnya apa sih? Tugasnya biasanya untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian dari permasalahan tersebut mereka mencari peluang apa sih yang bisa dikembangkan dalam bisnisnya. Kemudian setelah mencari peluang dan mendapatkan permasalahan, mereka mencari suatu solusi. Nah, solusi tersebut harus dibarengi dengan strategi-strategi apa yang akan memaksimalkan penyelesaian solusi tersebut. Nah, biasanya konsultan bisnis itu yang mau memikirkan hal tersebut. Jadi dari masalah, kesempatan, kemudian solusinya apa, dan strateginya apa sih untuk mencapai solusi tersebut. Nah, biasanya ini tuh dari eksternal. Kemudian ada yang namanya social entrepreneur. Social entrepreneur itu sebenarnya bedanya sama entrepreneur. Intinya kalau social entrepreneur ini memberikan dampak terhadap lingkungan, dampak positif. Nah, ini jadi ada perbedaan antara social entrepreneur sama entrepreneur. Kalau social entrepreneur itu tujuannya selain memberikan keuntungan finansial, dia juga memberikan dampak sosial atau dampak positif gitu terhadap lingkungan. Kalau entrepreneur tuh ya dia hanya mencapai keuntungan finansial aja gitu. Kemudian perbedaan kedua, kalau sumber pendapatannya, kalau social entrepreneur itu dia dari hasil penjualan dan dari dana hibah atau donasi. Nah, sedangkan kalau entrepreneur itu dia hanya dari hasil penjualan saja gitu, tidak ada donasi dari manapun. Kemudian yang ketiga itu perbedaannya, kalau social entrepreneur itu orang yang diuntungkan itu adalah konsumen dan komunitas yang dibantu. Sedangkan kalau di entrepreneur itu dia hanya konsumen saja yang mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya apa sih social entrepreneur itu? Misalkan misalkan duafa gitu, dompet duafa, atau misalkan kita bisa. Nah, di sana atau misalkan contohnya lagi ibu-ibu yang membuka lapangan pekerjaan buat ibu-ibu penderita kusta gitu, seperti namanya contohnya itu Hafiza, Ibu Hafiza. Nah, Ibu Hafiza ini dia mengajarkan kepada ibu-ibu penderita kusta untuk menjahit manik-manik di jilbab. Jadi nanti jilbabnya memiliki nilai jual lebih gitu. Nah, nanti mereka bisa menjual produk jilbab tersebut. Nah, nanti keuntungannya itu dibagi dua, buat si owner sama buat yang ibu-ibu penderita kusta tersebut. Nah, jadi kan di sini yang diuntungkan komunitas atau ibu-ibu penderita kusta tersebut, kemudian juga konsumen, yaitu orang yang membeli produk atau yang mereka butuhkan gitu. Nah, kalau entrepreneur itu cuma si konsumen doang yang diuntungkan, tidak menguntungkan buat komunitas lain. Kemudian peluang karir selanjutnya yaitu perencana bisnis. Perencana bisnis itu siapa sih? Perencana bisnis itu dia yang membuat jangka panjang organisasi atau membangun hubungan dengan pelanggan, kemudian juga mengidentifikasikan peluang bisnis. Nah, perencana bisnis itu tugasnya ngapain aja? Pertama, menyusun dan mempresentasikan rencana pengembangan bisnis, kemudian juga update pengetahuan. Nah, intinya perencana bisnis itu yang memikirkan bagaimana perkembangan bisnis dari mulai produksi, dari mulai launching produk sampai pemasarannya kayak gitu. Nah, perencana bisnis itu harus mengerti tentang kompetitor, harus mengerti tentang keuangan gitu. Nah, ini ada beberapa pengetahuan yang dibutuhkan oleh perencana bisnis, administrasi, manajemen, penjualan, pemasaran, kemudian layanan pelanggan. Nah, administrasi itu seperti misalkan perencana bisnis harus menguasai database pelanggan gitu, misalkan email, nomor HP, kemudian juga harus mengerti tentang alur kas gitu, cash flow suatu perusahaan juga harus mengerti gitu. Kemudian manajemen, mereka harus mengerti sistem bagaimana mengatur karyawan, sistem
keuangannya bagaimana, kemudian juga mereka harus tahu strategi penjualannya, apakah mau online atau offline, atau apakah mau menyebarkan brosur, atau mau uh, iklan di TV. Itu kan caranya beda-beda. Nah, perencana bisnis ini dia harus tahu caranya gimana. Kemudian selanjutnya itu ada analis pemasaran. Analis pemasaran ini dia bertanggung jawab terhadap riset, penelitian, dan memberikan informasi tentang kondisi pasar atau campaign dalam suatu perusahaan. Nah, bedanya dengan yang perencana bisnis, kalau perencana bisnis itu dia mengatur semuanya dari mulai produksi hingga after selling atau CS-nya. Tapi kalau analis pemasaran ini dia hanya memperhatikan bagaimana dia memasarkan produknya, dari mulai dia mengumpulkan data tentang klien-klien mereka, terus kemudian membuat campaign perusahaan atau kampanye gitu. Jadi mereka mengevaluasi nanti hasil campaignnya itu bagus nggak sih gitu. Kemudian mereka juga meriset tren pasar, mereka meriset kompetitor seperti itu. Nah, intinya kalau analis pemasaran ini dia lebih fokus kepada penjualan atau strategi pemasaran. Kemudian pengetahuan yang dimiliki juga sama seperti tadi perencana usaha, namun tambahannya di sini ada komunikasi dan media. Karena mereka langsung berhubungan dengan pelanggan, nah mereka juga harus menguasai komunikasi gitu agar bisa menjual kepada pelanggan. Dan mereka juga harus menguasai media. Media di sini berarti seperti Instagram, Facebook, atau Shopee. Jadi mereka tahu gitu channel-channelnya atau media apa sih yang akan digunakan untuk pemasaran. Kemudian pekerjaan lainnya atau yang terakhir itu ada investor. Investor itu adalah orang yang menanamkan modal kepada suatu perusahaan dengan harapan mereka mendapatkan pengembalian uang atau keuntungan jangka panjangnya. Nah, di sini ada 3 tipe, ada pre-investor, passive investor, sama active investor. Kalau pre-investor itu dia yang dia menanamkan modal, tapi dia tidak terlalu peduli dengan modal tersebut, jadi dia lupakan begitu saja. Tiba-tiba nanti dia dapat untung aja seperti itu. Jadi dia itu bisa dibilang debt investor kayak gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada passive investor. Passive investor ini jadi dia menanamkan modal, tapi dia tidak memperdulikan keadaan saham gitu. Jadi kalau turun naiknya saham tuh dia tidak terlalu peduli. Jadi dia hanya memperdulikan jangka panjangnya saja. Yang penting jangka panjangnya saya mendapatkan keuntungan. Kalau pre tadi tuh nggak peduli, kalau pasif ini dia peduli, tapi hal-hal kecilnya nggak dipedulikan, hanya yang hal besarnya saja. Yang penting dia dapat keuntungan jangka panjang kayak gitu. Nah, kalau aktif investor dia ini sangat memperdulikan tentang nilai turun naiknya saham. Jadi dia tahu kapan dia harus jual sahamnya, dia tahu kapan dia harus membeli saham. Jadi yang benar-benar dia ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek seperti itu. Kemudian tadi yang pertama kita membahas tentang mengapa menjadi wirausaha. Kemudian yang kedua apa saja peluang karir. Nah, kemudian ketiga kita akan membahas tipe entrepreneur. Tipe entrepreneur itu ada apa aja sih? Nah, jadi tipenya itu ada 2. Ada full time sama ada part time. Full time itu jadi dia hanya mendapatkan uang atau kebutuhan sehari-harinya itu dari usaha saja. Sedangkan kalau part time selain dia memiliki usaha, dia juga bekerja di perusahaan orang lain. Contohnya misal saya bekerja dalam perusahaan orang gitu. Saya bekerja dalam perusahaan lain tapi saya juga memiliki usaha. Berarti saya hitungannya itu part time entrepreneur. Nah, di sini ada kelebihan sama kekurangan dari masing-masing jenisnya. Kalau full-time entrepreneur, kelebihannya itu dia fokus dalam mengerjakan bisnis yang disenangi. Kemudian juga waktu yang dialokasikan untuk bisnis lebih maksimal. Nah, ini benar banget. Kalau misalkan kalian full-time, berarti kan dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi yang kalian pikirkan itu hanya usaha kalian. Berarti kalian bisa fokus memikirkan bagaimana perkembangan usaha kalian. Nah, kalian tidak akan terganggu tuh misal sama klien kalian mau ketemu jam berapapun bisa, karena ya memang kalian itu full time entrepreneur. Kemudian jika udah mulai stabil, pengusaha akan mendapatkan banyak waktu luang. Nah, ini benar banget, tapi jika sudah stabil, kalau misalkan belum stabil ya memang berat banget, kita harus mikirin gimana perkembangannya. Tapi kalau udah stabil ya udah ada sistemnya, kita tinggal tahu jadi aja, udah banyak waktu luang kita gitu. Kita bisa bebas bermain sama keluarga, bermain sama teman. Tapi itu kalau misalkan usahanya udah stabil.
Kemudian ada kekurangannya juga. Kalau kekurangannya full time entrepreneur itu dia sangat tergantung dengan penjualan yang dihasilkan. Nah, jadi kalau misalkan lagi omsetnya turun, berarti kan pendapatan dia juga turun kan. Nah, itu tuh sangat ketergantungan. Kemudian resiko kehilangan pendapatan jika bisnis gagal. Nah, ini benar banget kayak misalkan waktu pandemi kemarin. Kalau full time entrepreneur itu kalau misalkan pemasukannya nol, ya udah berarti pendapatan dia sehari-hari juga nol. Dia tidak mendapatkan pendapatan seperti itu. Nah, kemudian banyak yang dipertaruhkan sehingga kurang fleksibel untuk bereksperimen dan melihat mana yang sesuai. Nah, karena dia sehari-harinya dari usaha saja, jadi kalau misalkan dia mau berinovasi atau mencoba hal baru, dia takut karena takut gagal. Karena kalau misalkan gagal berarti kan dia bisnisnya udah dong nggak dapat pendapatan apa-apa lagi kayak gitu. Jadi banyak yang dipertaruhkan gitu. Jadi biasanya kalau full time entrepreneur ini usahanya memang ya udah gitu-gitu aja, yang penting dapat keuntungan kayak gitu. Jadi sulit untuk berinovasi. Nah, di sini ada kelebihan part time. Kalau part time entrepreneur pertamanya ini bertambahnya sumber pendapatan karena dia punya 2 pintu pendapatan dari perusahaan tempat dia bekerja dan dari usahanya, berarti kan sumber pendapatannya dia bertambah. Kemudian mengurangi resiko hilangnya sumber pendapatan ketika bisnis sedang merugi. Nah, ini benar banget kalau misalkan kita lagi rugi atau kita lagi minus nih, nggak ada keuntungannya, tenang aja karena kita masih ada pendapatan dari perusahaan tempat kita bekerja. Jadi masih ada yang menutupi gitu teman-teman. Kemudian mendapatkan benefit sebagai pekerja tetap. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan itu ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, enaknya itu kita mendapatkan asuransi tersebut. Kemudian merasa lebih aman dalam bereksperimen dan berinovasi karena jika gagal masih ada pekerjaan tetap. Nah, ini benar banget. Jadi biasanya kalau part-time entrepreneur ini dia bebas berinovasi karena tenang, kalau gagal saya masih ada pendapatan kok dari perusahaan tetap saya gitu. Kemudian di sini juga ada kekurangannya. Kalau kekurangannya dia tidak bebas dalam hal waktu. Misal gini, dia bekerja di suatu perusahaan, dia bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berarti kan dia memikirkan bisnisnya itu dari jam 4 sore ke malam kan. Kalau misalkan ada klien bisnis dia yang mau ketemu jam 2 siang, gimana nggak bisa dong, karena kan dia harus bekerja di perusahaan lain gitu. Dan kalau misalkan dia ngurusin bisnis di jam kerja dia, berarti kan nanti dia nggak profesional dong kelihatannya kayak gitu. Kemudian waktu yang lebih sedikit untuk membuat strategi. Nah, ini benar. Karena sampai jam 4 kerja di perusahaan, berarti kan dia hanya punya waktu jam 4 sampai malam saja untuk memikirkan strategi usahanya gitu. Kemudian potensi burnout karena banyak yang dikerjakan. Berarti kan kalau gini dia punya 2 tugas, ada dari perusahaan tempat dia bekerja, ada juga usaha dia. Job desk-nya banyak juga, jadi nanti dia bakal stres sendiri, terus dia pusing, mana dulu yang harus dikerjakan. Kemudian sulit memiliki work-life balance. Jadi dia bingung gitu, tidak bisa ada waktu untuk bermain, atau waktu bermain bersama teman atau keluarganya menjadi berkurang, karena kerjaan dia kebanyakan gitu. Dia bekerja di perusahaan, juga dia bekerja di usahanya sendiri. Jadi memang butuh banyak waktu buat mengembangkan karirnya. Sehingga work-life balance ini terganggu. Nah, di sini ada nih pertimbangan kapan sih kalian full-time, kapan sih kalian part-time gitu. Nah, kalau full-time, ini tuh cocok banget buat kalian yang berani ambil resiko. Karena kan kalau full-time kita belum tahu ya, bakal gagal atau berhasil, dan kita tuh bakal bisa dapat keuntungan atau enggak kita bakal cepat berkembang apa enggak kan kita nggak tahu. Nah, makanya kita full time entrepreneur. Kalau buat kalian yang berani ambil risiko itu nggak apa-apa. Kemudian adanya permintaan yang cukup tinggi terhadap produk atau jasa yang Anda jual. Jadi kalau produk Anda itu udah laku di pasaran dan udah tahu pasarnya siapa dan udah pasti laku nantinya, itu nggak apa-apa kalian jadi full time entrepreneur. Kemudian kalian juga udah punya sumber atau uang cadangan gitu. Nah, itu nggak apa-apa, karena kan yang namanya usaha itu kita nggak mungkin langsung profit kan, pasti profitnya itu baru datang di bulan ke-6 atau misal bulan ke-5. Nah, dari bulan ke-1 sama ke-4 bisa aja kita masih minus atau kita masih nol gitu, no profit, nggak minus juga. Nah, berarti kan kita harus punya sumber
keuangan lain kan, atau kita punya cadangan uang gitu untuk menutupi biaya hidup kita. Itu nggak apa-apa, kita jadi full time entrepreneur. Nah, tapi buat kalian yang mau jadi part-time entrepreneur, berarti kalian harus bisa bagi waktu, manajemen waktu. Kalian tahu kapan waktunya bekerja di perusahaan, kapan waktunya bekerja untuk diri sendiri gitu. Kemudian, ide bisnisnya itu butuh waktu untuk berkembang. Jadi, misalkan kalian masih ragu-ragu tentang pasarnya, jadi belum tentu itu tuh produknya laku gitu. Jadi nggak apa-apa, kalian mulai dulu aja dari part-time. Nanti kalau misalkan bisnisnya udah berkembang, pasarnya udah banyak, terus pendapatan kalian juga dari usaha udah banyak, mungkin 2 kali lipatnya dari pendapatan perusahaan kalian, itu kalian nggak apa-apa, langsung beralih ke full time dari part time. Kemudian, buat kalian yang masih belum punya sumber pendapatan lain, atau misalkan buat kalian yang masih belum punya simpanan uang untuk hidup gitu, nggak apa-apa, kalian jadi part time entrepreneur dulu. Nah, karena kan kalau misalkan kalian masih minus usahanya, kalian bisa nutupin keuangan kalian dari yang usaha atau dari yang perusahaan tetap kalian gitu. Jadi saling menutupi gitu, subsidi silang gitu. Jadi misalkan kalian masih minus atau belum mendapatkan profit dari usaha kalian, kalian bisa menggunakan biaya sehari-hari kalian itu dari kerja di perusahaan gitu. Kemudian, practical skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Nah, itu ada 4. Ada critical and creative thinking, ada goal setting, planning and organizing, sama ada decision making. Nah, ini catat ya teman-teman, ini penting banget nih. Untuk skill apa aja sih yang harus kalian miliki? Yang pertama itu ada critical dan creative thinking. Critical itu apa sih? Jadi berpikir kritis. Dari setiap informasi yang kita dapatkan, kita dapat memilih-milih atau kita bisa menimbang-nimbang plus minus dari setiap informasi tersebut sehingga nanti kita bisa membuat suatu keputusan yang tepat gitu, yang minusnya itu sedikit. Nah, di sini kita juga harus kreatif. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu jadi kita bisa memperoleh informasi yang baru sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang baru terhadap suatu permasalahan. Jadi kita bisa berpikir out of the box gitu kalau kreatif. Nah, kedua pemikiran ini penting banget untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, mengapa sih seorang entrepreneur itu butuh critical dan creative thinking? Yang pertama, seorang entrepreneur itu dia harus berinovasi, harus dia berpikir out of the box, harus memikirkan ide baru apa sih buat usahanya. Nah, di sini dibutuhkanlah pikiran yang kreatif. Nah, tapi entrepreneur juga harus tahu apakah inovasi yang mereka buat itu bisa laku atau enggak. Pertimbangannya apa mereka harus tahu. Nah, di sini dibutuhkan pemikiran yang kritis. Jadi, critical sama creative thinking ini saling berhubungan. Kemudian gimana sih caranya memicu pikiran yang kreatif? Yang pertama itu kita harus banyak mencari tahu. Kita harus banyak googling, bertemu dengan orang baru, sehingga rasa penasaran kita itu terobati. Kemudian juga kita harus menambah wawasan atau memperluas jaringan kita. Misalkan kita bertemu dengan teman baru yang dia punya usaha yang satu jenis dengan kita bisa saling sharing gitu. Kita bisa saling bertukar pendapat dan akhirnya permasalahan kita ini ada yang bantuin untuk mencari jalan keluar kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan hobi. Misal kalian kalau hobinya basket, berarti setelah main basket kan pasti pikiran kalian lebih refresh kan, lebih enak gitu loh untuk berpikir jernih. Nah, enaknya tuh kalau misalkan kalian udah stres, mendingan kalian lakuin dulu aja apa yang kalian suka atau hobi kalian. Baru nanti setelah otaknya refresh, kalian bisa berpikir lagi. Nah, biasanya di saat tersebut, pikiran-pikiran kreatif atau out of the box itu biasanya itu bisa nyantol kayak gitu. Nah, practical skill yang kedua itu goal setting. Tadi kan yang pertama creative and critical thinking. Nah, yang kedua itu goal setting. Goal setting itu jadi tujuan dari usaha kalian. Kalian itu harus jelas menentukan usaha kalian ini mau dibawa kemana sih. Nah, pentingnya membuat goal itu apa sih atau tujuannya apa sih? Yang pertama, untuk memberikan arahan kepada Anda dan tim Anda gitu. Jadi, kalian tahu gitu mau dibawa kemana arahnya, kalian jelas, oke, saya mau membawa usaha ini menjadi terbesar di Jawa Barat, misalkan dengan omset 100 juta per bulan misal.
Nah, berarti kan kalian tahu gitu jelas apa yang ingin Anda lakukan dan kalian juga bisa membawa tim atau karyawan Anda untuk mencapai goal yang Anda inginkan. Kemudian, jika Anda memiliki goal terhadap diri Anda, ada masalah di tengah-tengah atau lagi merugi di tengah-tengah, jika kita mengingat goal kita bakal termotivasi lagi kembali gitu. Jadi kita lebih bertanggung jawab terhadap goal yang kita inginkan. Kemudian dalam menyusun goal setting ini ada yang namanya metode SMART. SMART itu cara menyusun goal yang baik. Nah, SMART ini tuh singkatan teman-teman, terdiri dari 5 hal. Nah, ini catat ya, ini penting. Yang pertama itu S, spesifik, artinya itu jelas atau akurat. Kemudian M itu measurable, terukur. Jadi ada ukurannya, gimana kita berhasilnya itu terukur gitu. Kemudian A itu achievable, tidak mustahil atau masuk akal. Kemudian R itu relevan atau sesuai dengan keadaan. Yang terakhir itu T atau time base, atau kita memiliki waktu kapan goal itu tercapai. Nah, sebelum saya jelaskan SMART ini lebih detail, di sini dari Skill Academy ada kuis dulu nih. Oke, kuisnya boleh di-share, Kak. Oke, kuisnya akan aku share ya, teman-teman semua. Silakan teman-teman semua diisi kuisnya. Jangan takut, jangan khawatir, atau takut misalkan kuis ini akan berpengaruh sama nilai teman-teman di Skill Academy. Enggak, di kelasnya nggak akan berpengaruh. Ini cuman Kak Tiffany pengen tahu seberapa besar pengetahuan teman-teman semua tentang materi yang tadi dibawain. Nah, silakan untuk semuanya, silakan isi. Mungkin kita akan tunggu sekitar berapa menit, Tiffany? Oke, sambil Q&A satu pertanyaan atau nggak usah, Kak? Oh, boleh, silahkan. Oke, satu pertanyaan ya, Q&A. Oke, ada pertanyaan dari Kak Sukri Laupo, Pak. Bagaimana, dia belum punya usaha, tapi berencana untuk memulai. Oleh karena itu, sekalian bertanya, bagaimana sih cara memulai usaha yang bagus, tapi dengan modal yang sangat minim? Oke, sebenarnya nanti bakal dijelasin sih bagaimana cara memulainya. Tapi intinya, kalau misalkan kalian mau memulai, kalian harus menentukan tujuan apa sih yang ingin kalian capai, kemudian juga kan harus tentukan kalian itu mau jualan apa, kepada siapa kalian menjual, kemudian di mana kalian menjualnya. Dan kalau misalkan masalah modal, itu jangan khawatir, karena yang namanya usaha itu bisa mulai dari modal yang kecil. Sekarang udah ada yang namanya dropship. Jadi dropship itu kita tanpa modal bisa jualan. Jadi kita tinggal cari supplier-supplier yang menerima atau open dropship. Nah, kita tinggal minta foto-foto dari mereka, atau kita tinggal minta copywriting-nya dari mereka, kita tinggal minta fitur-fitur dari produk yang mereka tawarkan, terus kita jualan deh di sosial media kita atau di WhatsApp kita gitu, atau kita sebarin ke orang-orang. Terus nanti kalau laku kita bisa langsung bilang ke si dropship itu, bilang saya mau beli ya barang yang ini. Nanti dari pihak dropshipnya atau dari pihak suppliernya, dia bakal langsung ngirim ke pelanggan kakak gitu. Nah, jadi di sini kakak dapat uang dari pelanggan, kemudian misalnya kakak dapat uangnya 150. Nah, harganya barangnya itu aslinya itu 100. Nah, berarti kan kakak tinggal transfer 100.000 kan ke supplier. Berarti di situ kakak udah untung 50.000. Nah, itu enaknya dropship. Jadi kita bisnis tanpa modal. Sekarang udah banyak kok supplier-supplier gitu yang barangnya lucu-lucu. Mereka tuh open dropship. Nah, gitu. Nah, itu pertama dropship. Nah, terus kedua ada yang namanya reseller. Reseller itu jadi kita beli barang dari supplier, kemudian kita jual lagi. Nah, biasanya reseller itu ada minimal order gitu berapa, supaya dapat harga yang lebih murah. Nah, tapi dengan minimal order yang sedikit, kita bisa kok gitu mulai jualan. Misalkan dengan modal 500.000, kita beli dulu tuh di supplier tersebut sebanyak 500.000. Kemudian kita jualin, ternyata dari penjualan tersebut, kita bisa dapat 750.000. Berarti kan kita untung 250.000 kan? Nah, kita bisa puterin lagi uangnya. Dari yang 250.000 itu kita ambil, misal 100 buat kita, buat diri sendiri. Kemudian 150.000 lagi buat
nambahin modal gitu. Nanti makin lama usaha kita semakin berkembang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, bisa mulai dari yang minim dulu gitu. Kak Sukri, semoga menjawab ya. Oke, mungkin kita share aja ya isi pollingnya, Tiffany. Oke. Oke, aku share Mana-mana ya. Oke, jadi ini adalah jawaban dari teman-teman semua. Oke, teman-teman, banyak yang menjawab reasonable ya. Nah, ini benar banget jawabannya. Berarti teman-teman banyak yang memperhatikan ya, 53% kalian memperhatikan. Nah, jawabannya itu seharusnya R-nya itu relevan, bukan reasonable. Nah, buat teman-teman yang masih salah, ya udah nggak apa-apa. Berarti kalian mungkin belum memperhatikan atau saya belum jelas menerangkannya. Nah, saya jelasin lagi lebih detail ya untuk SMART ini. Buat yang masih salah, bisa dicatat biar nggak salah lagi. Nah, di sini goal setting dengan menyusun goal SMART. Nah, yang pertama itu harus spesifik. Spesifik itu berarti apa yang kalian tentukan itu jelas dan tidak ambigu atau detail. Misal gini, saya ingin menjadi perusahaan fashion terbesar di Indonesia. Oke, itu kan kayak nggak jelas ya, perusahaan fashion apa gitu. Kayak kurang jelas, harusnya kalian lebih jelasin lagi, kayak saya ingin membuka perusahaan fashion dalam bidang baju terbesar misalkan di Indonesia, 5 terbesar di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun. Nah itu kan jelas gitu. Kalau yang tadi yang pertama kan kurang spesifik. Kemudian kedua measurable. Measurable itu jadi terukur atau ada indikator kesuksesan. Jadi misalkan saya bilang saya ingin menjual 100 piece sebulan, itu kan terukur ya 100 piece. Kalau di bawah 100 piece berarti belum tercapai kan tujuannya. Nah, jadi harus measurable, kemudian achievable. Achievable ini berarti tidak mustahil. Misal hari ini kalian dengan jumlah sales atau karyawan sales kalian itu 5 orang, kalian bisa menjual 100 piece. Nah, bulan depan kalian bermimpi untuk menjual 10.000 piece dengan jumlah karyawan yang sama. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya, dengan jumlah karyawan yang sama dari 100 piece menjadi 10.000 piece dalam waktu 1 bulan, kan tidak masuk akal kayak gitu. Kemudian yang keempat itu relevan. Relevan itu berarti realistik, sesuai dengan sumber daya dan waktu yang diberikan. Jadi kalau misalkan kalian ngasih goal, waktunya juga harus jelas atau sumber dayanya itu harus jelas. Misalkan kalian punya mesin jahit 1. Berarti kan sehari itu bisa lah menjahit 20 baju. Tapi kalau untuk 200 baju itu nggak bisa gitu untuk sehari. Jadi kan kurang relevan kan. Nah, jadi kalau misalkan bikin suatu goal ini harus relevan. Kemudian yang terakhir itu time bound. Time bound itu jadi ada waktunya kapan sih, tahunkah atau pun, jadi harus jelas. Nah, di sini ada contohnya, misal ini contoh goal yang kurang jelas ya. Indonesia menjadi destinasi nomor 1 di Asia Tenggara. Oke, ini kan kayak kurang jelas ya, destinasi apa gitu. Kemudian nomor 1 se-Asia Tenggara dalam kurun waktu berapa lama dan gimana gitu caranya, dan mau gimana gitu, kurang jelas kan. Nah, kita harus bikin yang lebih jelas dengan cara Indonesia menjadi destinasi dengan kunjungan dan turis spending. Nah, ini spesifik nih dia, kunjungan dan turis spending. Tertinggi berarti kan measurable kan, ada ukurannya di Asia Tenggara dalam kurun waktu 5 tahun. Ada time bound-nya. Nah, ini tuh lebih jelas dibandingkan dengan goal setting yang atas. Kemudian, tadi kan yang pertama itu apa? Creative and critical thinking. Ini kan masih ke skill yang kita harus miliki ya. Pertama itu creative and critical thinking. Kemudian kedua itu goal setting. Ketiga baru planning and organizing. Planning itu berarti kita merencanakan hal-hal apa aja sih yang harus kita capai di usaha kita. Misalkan kita mau mencapai goal selama 5 tahun. Oke, berarti kita bagi-bagi di tahun pertama kita mau ngapain, di tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain. Misalkan target kita di 5 tahun 100%, berarti kan target kita di 1 tahun pertama misalkan 20% dulu, target kedua 40%, target ketiga, tahun ketiga 60%, baru nanti tahun kelima 100%. Jadi kita merencanakannya gitu.
Kemudian ada timeline yang jelasnya gitu dalam melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian setelah di planning bagaimana timelinenya, kita harus susun atau kita harus mengorganizing atau harus mengkoordinir bagaimana kita menyusun planning tersebut. Jadi yang namanya planning itu kan kita udah tahu kan tugas-tugasnya itu atau harus ngapain aja kita harus udah tahu, kita bikin checklist gitu. Misalkan di tahun pertama kita mau mencapai ini. Nah, berarti apa aja sih hal-hal yang harus kita lakukan, kita tulisin, kita catat gitu. Nah, di situ juga kan kita punya karyawan. Nah, kita bikin job desk buat masing-masing karyawan. Jadi misalkan si A ngerjain hal 1, hal 2, hal 3, si B ngerjain hal 1, hal 2, hal 3. Jadi harus jelas gitu semuanya. Jadi setiap harinya bisa kita cek apakah setiap orang mengerjakan tugasnya dengan jelas atau enggak gitu. Nah, di sini kita butuh kemampuan leadership dan komunikasi yang baik kayak gitu teman-teman. Nah, dalam mengorganizing suatu itu kita membutuhkan suatu aplikasi atau catatan lah gitu. Nah, sekarang tuh udah ada aplikasi online seperti misalkan Trello, Google Drive, Slack, and Clock gitu. Jadi kalian bisa melihat gitu teman kita itu sudah sampai mana sih kerjanya secara online. Nah, itu bisa dilihat dari Trello atau Google Drive. Nah, jadi teman-teman bisa tuh pakai aplikasi tersebut. Kemudian, skill yang keempat itu decision making. Tadi kan yang pertama creative and critical thinking. Terus kedua itu goal setting. Ketiga itu planning and organizing. Kemudian keempat itu decision making. Decision making itu jadi bagaimana kita membuat keputusan. Nah, kita harus melihat 5 aspek. Yang pertama itu objektif atau sesuai dengan fakta dan data. Misal, kita ingin menjual banyak baju berwarna merah dan kita produksinya baju warna merah. Tapi pada kenyataannya sesuai data, selama 3 bulan terakhir baju yang lebih laku itu warna kuning. Berarti kan kita nggak bisa maksain keinginan kita dong untuk produksi baju warna merah. Berarti kita yang harus kita perbanyak baju warna kuning karena pasarnya itu lebih banyak suka baju warna kuning. Kayak gitu contohnya. Jadi sesuai dengan data. Kemudian dalam memutuskan suatu keputusan, kita juga harus melihat aspek naluriah atau perasaan atau yang namanya itu insting gitu. Jadi misal gini, kita mau memperbanyak stok di setiap bulannya, tapi di akhir bulan karena kita melihat bahwa akhir bulan ini orang lebih banyak yang belanja karena habis gajian. Berarti kan itu sesuai insting kita kan. Oke, kita melakukan itu gitu. Kemudian yang ketiga kita juga harus melihat aspek positif atau kita melihat kelebihan-kelebihan apa aja sih jika kita mengambil keputusan tersebut. Kenapa kita harus melihat kelebihan? Karena untuk jadi bahan motivasi kita agar kalau kita gagal di tengah, kita oke, nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba dan kita ingin mencapai tujuan tersebut atau hal positif tersebut gitu. Kemudian ada juga aspek negatif. Aspek negatif ini diperlukan agar kita bisa mengurangi atau meminimalisir atau mengantisipasi resiko-resiko apa aja sih yang mungkin nanti akan dihadapi jika kita mengambil keputusan tersebut gitu. Kemudian aspek yang terakhir ini aspek kreatif. Jadi yang namanya kita mengambil keputusan memang kita harus bisa berinovasi atau kita harus mengeksplor sesuatu gitu. Makanya di sini kita dibutuhkan aspek kreatif. Jadi 5 aspek ini harus kita tulis gitu nanti di list objektifnya apa, naluriahnya apa, negatifnya apa. Nah, dari setiap keputusan itu kita tulisin masing-masing aspek ini nanti kelihatan keputusan mana sih yang baiknya kita ambil. Oke. Kemudian sekarang mulai ke perencanaan ya. Kita udah ada usaha nih. Kemudian kita udah mau mulai usaha, tapi kita bingung mulai dari mana. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita jual. Nah, apa yang kita jual ini kita bisa melihat dari permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi misal gini, contohnya Gojek ya. Nadiem Makarim, dia menjual ojek online kan. Nah, dia ini menjual hal tersebut melihat dari permasalahan yang ada. Jadi, banyak dari pelanggan yang dia itu kesulitan kalau misalkan mau naik ojek harus ke pangkalan ojek dan harus naik angkutan umum dulu. Buat naik ojek kan ribet kan. Nah, kemudian si tukang ojeknya juga merasakan suatu masalah
dia diem di pangkalan ojek, tapi pendatang atau pelanggannya itu lama gitu datang ke pangkalan ojek. Berarti kan kedua-duanya merasakan suatu masalah kan. Akhirnya si Nadiem Makarim ini menentukan atau menemukan solusi untuk membuat ojek online, di mana si ojek online ini mendatangi orang yang ingin naik ojek. Berarti kan permasalahan untuk si tukang ojek terselesaikan, permasalahan untuk si pelanggan juga terselesaikan. Makanya usaha dia sekarang ini laku banget karena dia menjual apa yang ada permasalahannya di lingkungan gitu. Kemudian setelah tahu apa yang mau kita jual, kita harus menentukan di mana kita mau menjual. Nah, sekarang ini ada offline dan online. Kalau offline berarti kan kita membuka toko kan. Nah, ada beberapa kelebihannya. Kelebihannya kalau offline itu kita tidak repot dalam melakukan pengiriman. Karena si pelanggannya udah langsung datang ke toko kita. Kemudian sistem pembayaran lebih aman karena antara pelanggan sama si penjualnya kan ketemu langsung. Jadi nggak mungkin lah ada penipuan gitu kan. Kemudian lebih mudah melayani konsumen karena mereka ketemu langsung. Jadi ya enak aja, kita tahu apa yang konsumen inginkan gitu, dan si konsumen juga bisa langsung ngomong ke si penjualnya sebenarnya dia mau produk seperti apa sih gitu. Kemudian memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik gitu. Nah misal gini, kalau jual sepatu ya, kalau misalkan offline atau datang ke toko kan enak ya, sepatu kan harus dicoba langsung, misalkan ukuran 36, 37, kan kadang kita nggak bisa gitu loh, kalau misalkan kita nggak nyaman kalau misalkan kita beli sepatu cuman ngira-ngira doang, ukurannya harus dicoba langsung. Nah enaknya kalau offline itu kelebihannya itu bisa memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik. Tapi offline juga ada kekurangannya. Pertama, terbatasnya jangkauan pasar. Jadi misalkan kita buka toko di Bandung, belum tentu orang Jakarta atau Jogja bisa datang kan ke toko kita. Kemudian membutuhkan modal yang lebih besar. Karena kita butuh modal sewa tempat, kita harus nyewa tanah gitu kan, berarti kita butuh modal yang lebih besar. Kalau misalkan online kan kita nggak butuh kan modal tersebut. Kemudian stok dan waktu penjualan terbatas. Misal toko kalian buka dari jam 4 pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berarti kan kalau orang mau beli jualan kalian jam 6 sore, belinya kemana? Tokonya udah tutup gitu kan. Jadi itu kekurangannya. Nah di sini ada juga jualan online. Kalau jualan online kelebihannya itu kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, di sini kalau jualan online kalian kan bisa menargetkan pasar di Bandung atau enggak di seluruh Indonesia atau di dunia gitu. Jadi memang udah gampang banget karena udah ada internet yang bisa menyatukan kita dalam segala tempat gitu. Kemudian modal yang dibutuhkan tidak banyak. Dengan modal kita memiliki handphone dan kita punya kamera misal, atau kita punya paket internet, kita udah bisa jualan tanpa harus nyewa tempat kayak gitu. Kelebihannya lagi tidak perlu sewa tempat. Kemudian mudah untuk dijalankan dengan bermodalkan tadi HP aja kita udah bisa jualan, mudah banget kan. Kemudian tidak memerlukan banyak karyawan. Kalau misalkan kita jualan online berarti kan kita bisa tuh sekalian jadi adminnya, terus kita juga bisa foto-fotoin produknya sendiri tanpa banyak karyawan kayak gitu. Nah, tapi jualan online juga ada kekurangannya. Misalkan persaingan ketat karena sekarang udah banyak banget orang yang jualan online. Jadi kita harus tahu strategi yang mudahnya tuh gimana sih kalau jualan online. Kemudian tidak mudah mendapatkan kredibilitas dari pembeli. Nah, ini benar. Kadang kan pembeli tuh nggak percayaan ya sama si penjualnya. Bisa aja kan penjualnya penipu gitu. Jadi memang harus kalian harus nyebarin testimoni asli atau real kepada si pelanggan supaya pelanggannya juga percaya kayak gitu. Kemudian lebih sulit berkomunikasi dengan pelanggan. Iya bener banget, kita kan berarti hanya bisa chat atau call aja kan sama pelanggan, nggak bisa ketemu langsung. Kita nggak tahu tuh ekspresi pelanggan itu seperti apa, kalau misalkan dia suka atau nggak suka sama produk kita kayak gitu. Kemudian, kalau online, platform apa aja sih yang bisa digunakan? Nah, kita bisa menggunakan website, e-commerce, seperti misalkan Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kemudian juga kita bisa menggunakan sosial media. Sosial media itu bisa Instagram, Facebook, Twitter, kemudian YouTube, gitu. Nah, kalau website, ini emang agak ribet. Kalian yang harus punya kemampuan untuk
mengoptimasi website. Kemudian kalau e-commerce itu agak dia mudah, kalian tinggal upload produk kalian di e-commerce, nanti kan tinggal orang buka e-commerce kalian, tapi kekurangannya saingannya ketat karena sekarang banyak yang jatuh-jatuhan harga kan di e-commerce. Kemudian ada Instagram. Kalau Instagram itu sosial media kan. Nah, jadi kita bisa upload produk kita, terus kita juga bisa manfaatin fitur hashtag gitu biar mendapatkan pelanggan baru kayak gitu. Atau kita juga bisa follow-unfollow mereka supaya mereka lihat produk kita kayak gitu. Kemudian setelah tahu apa yang dijual, kemudian di mana, kemudian siapa yang menjadi target kita. Nah, kalau kita menentukan target pelanggan itu kita harus spesifik. Nggak bisa kan kita menargetkan usia 0 sampai 35 tahun atau laki-laki perempuan semua target kita, semua usia, semua pendidikan, kan kita nggak bisa kan. Yang ada kita nggak fokus dan produk apa sih memang yang dibutuhkan oleh semua orang, kan beda-beda kan setiap orang kebutuhannya. Ini ada segmentasi geografis atau dengan menentukan lokasi. Misalkan lokasinya mau di mana sih? Bandung, apakah Jakarta, apakah Indonesia, apakah sampai ke Cina gitu. Kita harus tentukan segmentasi geografisnya itu di mana aja. Kemudian segmentasi demografi. Demografi ini lebih ke jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Misalkan target kita seorang mahasiswa usia 20 hingga 25 tahun berjenis kelamin perempuan gitu. Misalnya kita mau jual baju kepada mereka. Nah, di sini kan lebih jelas gitu. Strategi untuk menjual ke mereka juga lebih jelas kan. Kemudian segmentasi psikografis. Psikografis ini gaya hidup. Jadi misalkan Eger itu kan target pasarnya buat orang-orang yang suka traveler. Nah, buat kita-kita yang nggak suka travel, ya itu bukan targetnya Eger sebenarnya. Nah, jadi kan jelas kan targetnya Eger itu siapa. Kemudian segmentasi behavioral. Nah, segmentasi behavioral ini jadi kayak kita mengetahui perilaku konsumen. Misal, konsumen itu lebih suka belanja pada tanggal 25-an hingga tanggal 5 karena mereka baru gajian. Nah, berarti di tanggal tersebut kita bisa tuh ngadain diskon biar penjualan kita meningkat. Nah, itu berarti kan kita tahu gitu perilaku konsumen itu seperti apa. Kemudian, setelah kita mengetahui siapa target kita harus meriset pasar. Riset pasar itu ada 3 caranya, yaitu cari tahu dulu produk atau layanan kita itu dibutuhkan nggak oleh pasar gitu. Apakah disukai, kita bisa mengadakan survei. Misalkan kita akan memberikan diskon 5.000 kepada mereka yang mengisi survei seperti itu. Nah, bentar. Nah, jadi di sini misalkan nih kalian bisa manfaatkan fitur di story misalkan untuk survei mana sih produk yang lebih disukai oleh konsumennya kayak gitu. Atau kalian mengadakan Google Form atau menyebarkan Google Form. Yang ngisi Google Form kalian dapat diskon 5.000. Nah, di Google Form itu kalian cari tahu tuh keinginan konsumen itu seperti apa. Misalkan jualan sepatu. Kalian sepatunya itu lebih suka yang heels atau yang flat shoes atau yang sneakers. Kalian bisa survei di Google Form tersebut. Kemudian, setelah survei kebutuhan pasar, kita harus melihat kompetitor. Jadi misalkan kita mau produksi sepatu ya, nah kita harus lihat dulu tuh kompetitornya itu ada apa aja sih gitu, brand-brandnya itu ada apa aja sih, kita bersaing dengan brand apa saja. Nah, kita juga harus melihat kelebihan dan kekurangan produk dari kompetitor kita, agar nanti kita tahu gitu, kalau misalkan kekurangan kompetitor itu apa, dan kita bisa menjadikan kekurangan kompetitor menjadi kelebihan brand kita gitu. Kemudian analisa SWOT. Analisa SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu berarti keunggulan produk kalian itu apa sih dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian weakness itu kelemahannya apa sih dibandingkan dengan kompetitor gitu. Terus opportunities itu faktor eksternal yang menguntungkan bagi bisnis kamu. Misal, kamu mau jualan baju. Nah, di sini ternyata di daerah kamu itu masih sedikit yang jualan baju. Nah, bisa deh kamu tuh jadiin opportunities kamu buat jualan baju gitu. Nah, threat sekarang. Kalian misalkan jualan baju buat pergi.
Nah, karena sekarang orang banyak yang diem di rumah, berarti kan ini hambatan ya buat bisnis kamu saat menjual baju pergi gitu. Ya udah, berarti kalian misal ganti untuk menjual baju yang nyaman untuk dipakai di rumah kayak gitu. Nah, kalian harus tahu tuh si hambatan bisnis kamu itu apa aja sehingga kalian tahu mengantisipasi trik tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi pemasaran. Nah, kenapa sih kita butuh strategi pemasaran? Karena yang namanya kita jualan, kita harus menyebarkan produk kita ke konsumen kita kan, biar dibeli. Kalau konsumen kita nggak tahu produk kita atau mereka tidak mendengar tentang produk kita, gimana caranya produk kita laku kayak gitu. Kemudian dengan melakukan strategi pemasaran, kita bisa melakukannya dengan membuat konten yang menarik di sosial media atau di e-commerce atau di website kita. Nah, caranya gimana sih membuat konten yang menarik itu? Pertama, kita harus tahu dulu tujuan pemasaran kita tuh apa. Yang namanya kita jualan, kita tuh ada 3 jenis ya, 3 jenis tujuan pemasaran. Pertama itu apakah mau awareness, atau tujuannya itu mau hanya meningkatkan kesadaran, atau kedua engagement, atau meningkatkan interaksi, dan ketiga itu apakah mau selling. Kalau tujuan kita mau selling atau penjualan, berarti kita upload konten-konten yang menarik minat pembeli, misalkan dengan adanya diskon atau misalkan dengan promo buy one get two kayak gitu, atau misalkan dengan kata-kata limited stock kayak gitu. Itu kan tujuannya untuk penjualan. Tapi kalau tujuannya untuk awareness atau misalkan engagement dan interaksi, kalian bisa mengadakan kuis atau kalian bisa mengadakan giveaway untuk banyak-banyakan komen tuh di IG kalian. Jadi kalian lihat dulu tujuan kalian itu membuat konten itu apa gitu. Kemudian kenali target audiens. Nah, ini benar banget. Kalau misalkan target pelanggan kalian usia 20-30, berarti kan kata-kata atau copywriting yang baik digunakan itu gimana? Misalkan dengan menyebut sis atau bro, atau jangan manggilnya itu ibu bapak, kan gak cocok kan buat usia 20-30 tahun. Atau dengan kita memilih konten. Untuk usia 20-30 tahun wanita, apa sih konten yang menarik? Mungkin cara outfit saat bekerja gitu kan. Itu konten menarik buat mereka. Jangan konten yang bagaimana caranya mengurangi sakit pinggang. Lah, kalau sakit pinggang kan buat nenek-nenek atau enggak ibu-ibu yang udah tua kan gak cocok gitu kan kontennya buat anak-anak usia 20 hingga 30 tahun di mana mereka baru memulai pekerjaan kayak gitu. Kemudian pilih media yang digunakan. Nah, kalian pilih tuh mau pakai media apa. Misalkan pakai Instagram atau pakai Facebook. Biasanya kalau Instagram itu buat usia yang 20-35. Tapi kalau udah 35 ke atas, itu dia udah aktifnya di Facebook, bukan di Instagram, seperti itu. Kemudian kalian harus berlatih membuat konten. Konten itu berarti kan dari image-nya atau dari gambarnya harus menarik, kemudian juga dari copywriting-nya kan. Copywriting itu tuh kata-kata apa yang ada di postingan kalian. Nah, kalian harus banyak berlatih untuk membuat konten ini. Kemudian channel atau platform pemasaran itu ada apa aja sih? Bisa konvensional atau dengan apa? Dari omongan ke omongan gitu, atau bisa dengan digital. Nah, sekarang tuh lagi marak yang namanya pemasaran digital. Bisa lewat Instagram, website, YouTube, FB, email, atau WA. Kemudian yang terakhir ini bagaimana sih cara mengelola customer service. Nah, sekarang ini tuh penting banget teman-teman, customer service. Misal gini, kalian udah punya produk yang bagus, terus pemasaran kalian juga udah bagus, tapi ketika orang-orang tertarik dengan produk kalian, ternyata si customer service-nya ini slow respon. Atau misal finish, jawabnya itu pendek-pendek, kayak niat jualan gak sih si CS-nya ini gitu, kata si pelanggannya. Nah, makanya CS itu penting banget saat kita menjual sesuatu. Kadang yang niatnya orang itu 20% mau membeli, tapi karena CS-nya baik dan membantu sekali, dia bisa jadi naik jadi 70% niatnya untuk membeli. Nah, gimana sih cara mencari CS yang baik? Yang pertama itu kita harus merekrut admin yang ramah dan komunikatif. Dan kedua, caranya itu kita bisa membuat SOP menjawab pesan. Sekarang kan di IG bisnis tuh udah ada yang namanya cara buat membalas secara cepat ya. Jadi misalkan kita ketik slice format order, nanti keluar tuh format ordernya kalau ada orang membeli itu kayak apa. Nah, kenapa harus ada SOP-nya? Biar jelas aja gitu. Jadi kalau orang lain mau membeli itu, udah jelas informasinya itu apa sih yang mau mereka butuhkan kayak gitu teman-teman.
Oke, jadi materi untuk pagi ini sudah selesai. Di sini ada beberapa kelas yang saya rekomendasikan buat teman-teman kalau mau meningkatkan kemampuan dalam bidang entrepreneur. Pertama, itu ada bisnis online shop di Instagram. Kemudian ada juga pahami konten marketing. Kemudian juga ada digital marketing untuk memulai bisnis. Nah, ini penting banget nih, harus kalian pelajari kalau misalkan kalian mau memulai entrepreneur, terutama dalam bidang online ya di sini. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Oke, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, karena kan pertanyaan teman-teman banyak banget nih. Maaf, karena saya belum bisa jawab semua pertanyaan, jadi mungkin beberapa pertanyaan aja ya, sampai waktunya habis. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Fatimah. Pertanyaannya, gimana caranya memaksimalkan jualan saya di online shop? Oke. Nah, gimana caranya menjual di online shop ya? Nah, jadi yang namanya di online shop itu, kita pertama harus tentukan dulu, kita mau menjual kepada siapa. Kita mau menjual melalui media apa? Mau media marketplace atau mau media sosial media atau mau keduanya pun nggak apa-apa. Nah, saran saya lebih baik kalian itu fokus di dua media aja. Misalkan kalau sosial media, kalian mau ambilnya Instagram. Oke, kalian fokus jualan di Instagram. Kemudian kalau marketplace, kalian mau ambilnya Shopee. Oke, saya mau fokus jualan di Shopee. Jadi, jangan terlalu banyak channel. Karena kadang kalau kebanyakan channel, itu kita jadi pusing sendiri mana yang mau kita optimalkan. Jadi ambillah satu atau dua channel, nggak usah kebanyakan kalau mau bisnis online. Itu langkah pertama. Terus kedua, kalian tentuin kalian itu mau pemasarannya itu mau yang berbayar atau yang mau nggak bayar, atau cara yang organik gitu. Nah, kalau cara organik itu, kalau di Instagram kita bisa memaksimalkan dengan memanfaatkan hashtag gitu. Jadi kita cari hashtag yang orang-orang banyak cari yang berkaitan dengan produk kita. Misal kita jualan baju muslim, berarti kan nanti hashtagnya baju muslim Bandung, misalkan dari Bandung gitu kan, atau enggak baju muslim murah, atau baju muslim premium gitu, atau baju muslim grosir. Nah, cari hashtag-hashtag yang berkaitan dengan usaha kita. Nah, saran saya kalau teman-teman mau pakai hashtag, pakailah hashtag uh, uh, yang nyarinya itu nggak bermiliar-miliar. Kan kalau kalian mau pakai hashtag kan ada tulisannya tuh yang berapa miliar kayak gitu, atau enggak yang berapa K gitu si pencarinya. Nah, kalian cari yang di bawah 1000 K. Karena kalau misalkan kalian pakai hashtag yang di bawah 1000 K, kesempatan kalian untuk ada di atas data pencarian itu lebih besar. Jadi lebih mudah supaya produk kalian itu ditemukan oleh si calon konsumen gitu. Itu kalau pakai hashtag. Kemudian kalian juga bisa unfollow orang gitu. Jadi yang namanya kita jualan, kan nggak mungkin kan orang tahu produk kita kalau kita nggak memasarkan. Nah, cara memasarkannya gimana? Kita itu follow dulu orang, kemudian nanti kan orang bakal ngelihat produk kita kan. Ya terserah dia mau follow atau nggak follow, terserah dia. Tapi setidaknya kita udah mencoba untuk membuat dia melihat produk kita gitu. Nah, nanti 1 minggu kemudian kita baru unfollowin. Jadi biasanya misalkan hari pertama kamu follow dulu 100 orang, besoknya 100 orang lagi, terus nanti baru pas weekend kamu unfollowin orang-orang tersebut, gitu. Itu juga bisa. Kemudian, cara ketiga itu bisa dengan membuat konten yang menarik. Nah, dan kalian itu membuat suatu pertanyaan dari konten tersebut, supaya tujuannya teman-teman kalian ini nge-tag teman-temannya lain, jadi teman-temannya lain bisa melihat produk kalian, kayak gitu, atau bisa datang ke sosial media kalian untuk mendatangkan traffic kayak gitu. Nah, itu kalau cara yang tidak berbayar. Kalau cara yang berbayar, itu kalian bisa pakai cara paid promote, atau misalkan kalian bayar ke suatu akun yang followersnya banyak, terus kalian kasihlah foto produk kalian, terus nanti si akun tersebut bakal memposting produk tersebut. Nah, hal itu bisa untuk meningkatkan traffic kalian, kayak gitu. Nah, kalian harus cari akun yang sesuai sama jualan kalian. Misal kalian jualan makanan,
ya udah berarti kalian paid promote-nya ke akun makanan atau ke akun kuliner kayak gitu. Nah, paid promote itu harganya beda-beda kok. Ada yang murah, ada yang cuma 20.000, ada yang sampai ratusan ribu gitu. Nah, cara kedua itu ada yang namanya endorse. Jadi kalau endorse, kita memberikan barang kita ke orang. Nah, nanti orang tersebut bakal bantuin jualan produk kita. Nah, biasanya orang itu dia udah punya followersnya banyak kayak gitu. Nah, endorse juga kita bisa milih dari yang harganya ratusan ribu sampai harganya jutaan kayak gitu. Nah, sekarang ada kok dia yang buka free endorse. Walaupun memang followersnya belum sebanyak yang dibayar, tapi setidaknya bisa meningkatkan traffic kita. Kalian cari aja di Instagram searching free endorse kayak gitu. Nanti banyak kok keluar orang-orang yang membuka jasa free endorse kayak gitu. Tapi kalian harus lihat si akunnya ini, followersnya ini real apa enggak. Kalau bisa tuh kalian endorse ke orang-orang yang si followersnya ini real, bukan yang mereka suntik follower kayak gitu. Kemudian, cara yang ketiga, kalian juga bisa jadi sponsor dalam giveaway. Jadi kan udah banyak tuh di Instagram itu yang dia itu ngadain giveaway gitu yang kayak iPhone atau enggak misalkan laptop kayak gitu. Nah, kalian tuh bisa jadi sponsor. Sponsor itu kalian bayar misalkan sekitar 100 sampai 2 jutaan itu untuk mensponsori giveaway tersebut. Jadi nanti syarat giveaway itu harus follow IG kalian kan. Nah, di situ kalian bisa mendatangkan profit seperti itu atau bisa mendatangkan traffic, kayak gitu. Nah, itu kan cara kedua ya dengan sosial media. Nah, cara terakhir, cara ketiga bisa dengan kalian itu PC-PC teman-teman kalian gitu. Misalkan kalian punya grup banyak nih di WA atau di Line. Nah, kalian nggak apa-apa PC random aja ke mereka. Kalian perkenalan diri dulu. Halo, nama saya misalkan Tiffany. Saya asalnya dari Bandung misal. Terus saya ini nih ada produk baju yang cocok buat dipakai di rumah. Barangkali kakaknya lagi nyari baju. Ini kak bisa lihat dulu produk saya. Kalian kirimin deh fotonya kayak gitu. Nah, walaupun orang tersebut nggak kenal, ya nggak apa-apa. Setidaknya kalian menjual produk kalian ke orang-orang yang nggak kenal dan meningkatkan traffic kalian, kayak gitu. Semoga menjawab ya, Kak Siti Fatimah. Oke, kita lanjut lagi.